Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramayuda Fatindo, NIM 2190302032 dari kelas A2 pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul The Relationship Between Environmental Performance and Financial Performance of Indonesia Company. Nama Jurnal Akuntansi dan Keuangan, volume 7, tidak 2 November 2005, halaman 89 sampai 98. Bulan November tahun 2005. Penulis Susi Sarumpet, Lecturer of Faculty Ekonomi, Lampung University. Review jurnal dengan saya sendiri, Ramayuda, NIM 2190302032 dari kelas A2 pagi. Keyword: Environmental Performance, Financial Performance, Return on Asset, ISO 14001 Certification. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan di antara perusahaan-perusahaan Indonesia. Kinerja lingkungan diukur dengan peringkat lingkungan perusahaan yang diberikan oleh Bapelda atau Kementerian Lingkungan Hidup melalui program PROPER. Sedangkan kinerja keuangan, variabel kontrol juga dimasukkan dalam analisis ini, yaitu total penjualan, sektor industri, pencatatan bursa, dan sertifikasi ISO 14001. Studi mengungkapkan sementara kinerja keuangan tidak secara signifikan terkait dengan kinerja lingkungan, ukuran perusahaan, daftar bursa, dan ISO 14001. Secara signifikan terkait dengan kinerja lingkungan, kata kunci kinerja lingkungan. Permasalahan di jurnal ini adalah apakah kinerja lingkungan dikaitkan dengan kinerja keuangan atau tidak, telah menjadi perdebatan lama antara para peneliti serta masyarakat bisnis. Apakah akan hijau atau bagaimana keuntungan apakah perusahaan terkemuka memperhatikan reputasi dan kinerja lingkungan mereka? Beberapa mungkin pendapat bahwa biaya hijau lebih mahal karena desain dan sistem harus diubah menjadi lebih ramah lingkungan. Namun yang lain percaya bahwa pasar modal dan pasar produk atau jasa menghargai perusahaan hijau lingkungan. Oleh karena ini, kinerja lingkungan harus memiliki efek positif pada kinerja keuangan. Metode penelitian menurut Pradono dan Yogi dari Harvard. 1. Ukuran laba atau earning per share EPS, return on investment ROI, return of asset return capital employed ROIC, dan laba atas ekuitas atau ROE. 2. Ukuran arus kas bebas, arus kas laba atau investasi bruto atau ROGI, arus kas laba atau investasi ROI, total pengembalian pemegang saham, dan total pengembalian bisnis. 3. Ukuran nilai, economy value at atau disebut dengan EVA, market value at MVA, cash value at CVA, dan shareholder value SV. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Definisi operasional mendefinisikan suatu konsep atau variabel untuk mengukur dengan melihat dimensi atau indikator. Dari suatu konsep atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi dan menyelesaikan atau mengubah variabel terikat. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap lingkungan cukup dapat diprediksi karena dikatakan bahwa perusahaan besar mampu berinvestasi dalam teknologi dan manajemen yang lebih ramah lingkungan. Demikian pula, listing di bursa diperkirakan berpengaruh signifikan terhadap kinerja lingkungan perusahaan karena reputasi lingkungan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terdaftar sangat menarik untuk melihat bahwa meskipun atau skeptisisme yang sangat besar terhadap peringkat pemerintah karena pemantauan rendah dan jurusan ekonomi akuntansi. Fakultas Ekonomi Tata Kelola di Indonesia adalah konsisten yang tinggi antara peringkat ini dan ISO 14001.
Selanjutnya, hasil dari penelitian itu meskipun beberapa orang mungkin berpendapat bahwa peringkat lingkungan mengukur keluaran lingkungan, misalnya polusi, sementara ISO 14001 mengukur sistem manajemen lingkungan masuk akal untuk mengatakan bahwa sistem manajemen lingkungan yang baik harus menghasilkan kinerja lingkungan yang baik. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja lingkungan tidak berhubungan secara signifikan dengan kinerja keuangan di Indonesia. Namun, hal ini sangat terikat dengan ukuran perusahaan. Pencatatan bursa dan ISO 14001 yang juga menunjukkan konsistensi antara pemerintah dan standar internasional sertifikasi pengelolaan lingkungan. Kelebihan dari penelitian ini yaitu pemodelan dan penjelasan teori dari beberapa metode penelitian sangat membantu untuk menunjukkan hasil penelitian yang lebih akurat. Kelemahan dari penelitian ini yaitu literatur yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat tergolong sedikit, sehingga penguatan secara teori untuk penelitian ini sangatlah kurang. Jadi dapat kita simpulkan dari review jurnal ini yaitu berdasarkan uraian bagian sebelumnya, kinerja lingkungan tidak berhubungan secara signifikan dengan kinerja keuangan di Indonesia. Namun, hal ini sangat terikat dengan keukuran perusahaan. Pencatatan bursa dan ISO 14001 yang juga menunjukkan konsistensi antara pemerintah dan standar internasional sertifikasi pengelolaan lingkungan. Satu keterbatasan dicatat dalam penelitian ini karena data terdiri dari perusahaan yang terdaftar dan tidak terdaftar. Mungkin timbul pertanyaan mengenai kekurangan dan perusahaan yang tidak terdaftar. Namun ada satu keuntungan menggunakan perusahaan yang tidak terdaftar karena mencakup kedua jenis perusahaan, oleh karena itu mengurangi bias dalam memilih data. Saran, dapat dilakukan jenis strategi pelaporan yaitu penggunaan sukarela, perataan laba, dan lain-lain yang digunakan oleh perusahaan Indonesia untuk menghindari biaya politik dan mempertahankan legitimasi kegiatan mereka dalam kaitannya dengan masalah lingkungan. Hal ini relevan dengan semakin meningkatnya kesadaran lingkungan di antara para pemangku kepentingan di Indonesia, yang pada akhirnya akan menimbulkan tekanan politik bagi perusahaan. Terima kasih atas waktunya. Sekian review jurnal yang saya presentasikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.